Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai objek IPA dan pengamatannya. Eh, ada metode ilmiah yang harus dilakukan sebelum melakukan penelitian atau melakukan pengamatan, kemudian metode-metode tersebut yang nantinya akan menjadi sebuah ilmu pengetahuan baru gitu ya. Kemudian kemarin kita juga mempelajari tentang besaran pokok dan besaran turunan, bahwa besaran pokok itu merupakan besaran yang satuannya sudah terdefinisikan terlebih dahulu gitu ya. Sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Jadi tidak dapat diubah-ubah, yang mana kemarin kita sudah mempelajari 7 besaran pokok ya. Kemudian ada juga besaran turunan, di mana satuan-satuannya itu diturunkan dari besaran pokok. Jadi misalnya kecepatan itu kan merupakan panjang atau perpindahan dibagi satuan waktu. Nah, panjang itu kan satuannya meter, kemudian waktu satuannya sekon. Berarti satuan dari kecepatan yaitu meter per sekon atau meter dikali sekon pangkat min 1. Seperti itu ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa sih maksud dari klasifikasi makhluk hidup? Kalau kita lihat eh, kata per kata ya, kalau makhluk hidup kan makhluk yang bisa bergerak, kemudian berkembang biak, dan lain sebagainya. Ada ciri-ciri khusus yang membedakan antara ini makhluk hidup atau bukan, seperti itu. Nah, sedangkan klasifikasi sendiri itu apa? Klasifikasi ini merupakan pengelompokan. Pengelompokan suatu makhluk hidup. Jadi makhluk hidup ini dikelompokkan sesuai dengan bisa jadi jenisnya, bisa karena genusnya. Yang makin lama pengelompokannya ada tingkatannya, genus, ordo, spesies, bla bla blanya itu yang nantinya kalian akan pelajari di sini. Yang makin lama akan makin spesifik seperti itu ya. Semakin tinggi tingkatannya, maksudnya semakin lama semakin kecil tingkatannya, maka eh, dia akan memiliki ciri-ciri spesifik atau ciri-ciri khusus seperti itu. Tapi kalau misalnya masih ada di atas, maksudnya eh, dikelompokkan awal-awal pada tingkatan pertama, itu masih ciri-cirinya masih 1, 2 gitu, masih umum ya. Tapi kalau sudah lebih rinci lagi, lebih dalam lagi, maka ada ciri-ciri khusus dan hanya makhluk-makhluk hidup tertentu sesuai dengan kategorinya. Nah, sebelum kita mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup, kita harus tahu mana benda-benda yang termasuk benda-benda hidup dan mana benda-benda eh, yang tidak hidup ya. Nah, ini coba kita perhatikan air yang biasa kita diminum, kemudian udara yang kita hirup setiap saat, atau uang logam yang digunakan sebagai uang jajan. Nah, kira-kira tersusun atas apa saja benda-benda tersebut? Kalau air kan H2O atau dihidrogen monoksida bahasa ilmiahnya, yang merupakan zat cair yang tersusun atas 2 atom. Jadi di sini ada dua atom H dan 1 atom oksigen. Kemudian udara yang yang kita hirup selama ini itu merupakan O2 atau oksigen. Ada 2 atom oksigen. Kemudian uang logam. Uang logam ini apa? Dia itu merupakan zat padat yang terdiri atas campuran tembaga dan juga perunggu. Nah, kemudian kita lihat
perhatikan lagi meja belajar dan juga tumbuhan. Kira-kira apa ya bedanya meja belajar dan juga tumbuhan yang ada di sekitar kita? Apakah tumbuhan ini punya kemampuan untuk tumbuh, berkembang, bernafas, dan juga berkembang biak? Kemudian, bagaimana dengan meja belajar? Apakah bisa memiliki kemampuan seperti itu juga gitu? Kemudian apa bedanya tumbuhan dengan hewan? Misalnya kucing yang ada di sekitar kita atau bahkan kalian punya kucing ya, kucing peliharaan. Nah, secara garis besar benda-benda di alam semesta ini itu terdiri atas benda hidup atau makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, ternyata masing-masing ini memiliki karakteristik tersendiri. Nah, jadi dalam materi ini kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup dan ciri-ciri yang benda-benda yang tak hidup. Dan juga bagaimana mengklasifikasikannya, maksudnya bagaimana mengelompokkannya. Oh, yang ini dilihat dari ciri-cirinya masuk benda hidup nih, gitu. Oh, yang ini ternyata berdasarkan ciri-cirinya masuk ke benda tak hidup, seperti itu. Jadi kita harus kagum terhadap kebesaran Allah yang telah menciptakan bumi beserta segala seisinya, yang mana Allah ini telah menciptakan berbagai jenis makhluk hidup dengan secara sangat teratur. Jadi secara detail, bahkan per orang saja ini memiliki genetik yang berbeda seperti itu ya. Kemudian nih kita perhatikan ada dua gambar di sini, ada dua. Yang pertama ada anak yang sedang bermain bola dan juga di sampingnya ada robot. Nah, apa persamaannya? Kalau kita lihat robot ini bisa bergerak dan juga anaknya ini juga bergerak ya. Jadi persamaannya adalah sama-sama bergerak. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya robot ini nggak bisa bertumbuh semakin lama semakin besar ya. Dan juga dia tidak butuh oksigen untuk bernafas. Kemudian juga tidak bisa berkembang biak. Jadi nggak bisa menghasilkan keturunan. Nah, sedangkan anak yang kecil ini, dia lama-kelamaan apabila bernafas, kemudian diberi nutrisi, lama-kelamaan akan bertambah besar, akan bisa tumbuh dan juga berkembang. Kemudian dia butuh bernafas. Dia butuh oksigen untuk bernafas dan juga bisa berkembang biak pada suatu saat nanti. Nah, ini nanti coba kalian, nanti Ibu berikan LKPD-nya. Apa sih perbedaannya? Ciri-ciri misalnya ikan atau kucing, ciri-cirinya apa? Mobil-mobilan apa? Nah, terus dia termasuk apa? Ciri-ciri makhluk hidup yang seperti apa gitu ya. Terus nanti di akhir kalian simpulkan kira-kira dia termasuk benda hidup atau tak hidup. Seperti itu. Kemudian ciri-ciri benda-benda di lingkungan sekitar kita. Seperti ada mobil, motor, sepeda, sepatu, pensil udara, papan tulis juga merupakan suatu benda mati ya. Nah, setiap jenis benda dia akan memiliki sifat atau ciri yang nantinya dapat membedakan antara benda jenis satu dengan benda jenis yang lain. Nah, ini misalnya ini. Nanti bisa kalian kerjakan. Kemudian ini cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Jadi manusia, hewan, dan juga tumbuhan yang dapat dikatakan makhluk hidup, dia merupakan kelompok makhluk hidup. Jadi ada kelompoknya ya. Nah, makhluk hidup dan benda tak hidup atau benda mati itu bisa dibedakan dengan adanya ciri-ciri kehidupan. Seperti kalau makhluk hidup ini ada ciri-ciri kehidupan yaitu bisa bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang biak, memerlukan nutrisi dan peka terhadap rangsang. Nah, sedangkan benda matinya itu nggak punya ciri-ciri tersebut seperti itu. Ini di sini banyak mengerjakannya ya, banyak
Kemudian ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ciri-ciri makhluk itu ada bernafas di mana eh, kita kita bernafas itu untuk menghasilkan energi untuk membakar makanan. Seperti itu ya. Jadi yang kita hirup adalah oksigen dan mengeluarkan eh, apa gas juga yang namanya CO2 dan juga H2O atau air. Nah, jadi ketika kita menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan CO2, nah CO2-nya ini merupakan gas yang lebih besar daripada yang kita hirup. Jadi kalau misalnya kita hirup oksigen ini kan bisa sampai pendek ya. Kita hirup coba, nah itu pendek sekali daripada kita membuangnya gitu. Nah, jadi bernafas ini merupakan cara menahan untuk tidak ini loh. Jadi bernafas ini merupakan kebutuhan kita, kebutuhan penting, kebutuhan yang wajib. Nah, kalau kita nggak bernafas 1 menit aja kesusahan ya, nggak bisa bergerak, kemudian nggak bisa menghasilkan energi seperti itu. Terus kita akan merasakan sesak. Kemudian ciri yang kedua, makhluk hidup ini memerlukan makanan dan juga minuman. Di mana untuk dapat kita bergerak, kita harus memerlukan energi. Seperti itu. Nah, dari mana energi berasal? Jadi energi berasal ini diperoleh dari nutrisi atau makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, dan dia akan berkolaborasi ketika kita bernafas. Kemudian bergerak. Nah, jadi kalau bergerak ini bisa ada 2 ya, ada yang benda mati juga bisa bergerak, benda hidup juga bisa bergerak. Contohnya bergerak ketika kita berjalan, berlari, mengambil sesuatu, dan aktivitas yang lainnya. Nah, gerak ini bisa terjadi karena adanya kolaborasi antara tulang, sendi, dan juga otot. Jadi, tulang ini merupakan kelompok gerak pasif. Nanti kalian akan mempelajarinya di kelas 8, sedangkan otot ini dia merupakan sistem gerak aktif. Nah, jadi kalau tulang tanpa otot dia tidak bisa melakukan pergerakan seperti itu. Jadi otot ini yang membuat tulang tersebut bergerak dengan kerjasama dengan sendinya. Jadi nanti di sini ada ya beberapa macam sendi juga. Ada sendi putar, ada sendi gesek, ada sendi pelana, ada sendi engsel dan lain sebagainya. Otot juga ada banyak ya. Nanti kita akan pelajarinya di kelas 8. Kemudian tumbuh dan berkembang. Nah, waktu kita kecil atau waktu kita bayi sampai sekarang, maka dia akan melakukan perubahan, yaitu tumbuh dan juga berkembang. Jadi tingginya bakal beda ya, beratnya juga bakal beda. Nah, tinggi dan massa tubuh kita akan bertambah seiring bertambahnya usia. Nah, jadi proses bertambahnya tinggi, bertambahnya massa, nah itu dinamakan dengan tumbuh. Nah, hewan juga mengalami hal yang sama seperti kupu-kupu. Kupu-kupu awalnya dari ini telur, ulat, kepompong, kupu-kupu pemuda, baru kupu-kupu dewasa. Jadi dia juga mengalami pertumbuhan dan ketika menjadi kupu-kupu dewasa dia akan mengalami perkembangan. Kemudian ada berkembang biak atau reproduksi. Nah, jadi bagaimana cara makhluk hidup bisa menghasilkan keturunan dengan cara makhluk hidup tersebut berkembang biak atau bereproduksi. Jadi tujuan dari berkembang biak tujuannya untuk melestarikan keturunan supaya tidak punah. Sebagai contoh, ketika kamu lahir dari ayah dan ibu. Nah, jadi ayah dan ibu kita itu juga punya ayah dan ibu juga. Atau biasa kita sebut kakek dan nenek, dan seterusnya. Kemudian, ciri yang
6 ya, peka terhadap rangsang. Jadi makhluk hidup ini dia peka terhadap rangsang. Nah, misalnya ketika kita di tempat yang gelap, terus langsung ke tempat yang terang banget. Atau kita dari tempat yang terang, terus kita masuk ke tempat yang gelap. Jadi mata kita akan melakukan apa ya, reaksi untuk kan situasinya berbeda ya, kondisinya berbeda. Nah, untuk apa sih namanya ya? Dia nantinya akan memberikan tanggapan, mata kita akan memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterimanya atau disebut iritabilitas. Jadi kalau misalnya kita lihat pupil mata kita, pupil itu kan fungsinya untuk mengumpulkan cahaya ya. Jadi kalau misalnya cahayanya gelap, dia pupil kita akan membesar. Kemudian kalau banyak cahaya yang masuk, maka pupil kita akan mengecil. Nih ya, iritabilitas merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Jadi hewan dan juga manusia dia juga dilengkapi alat indera yaitu untuk menanggapi rangsang seperti jadi iritabilitas itu enggak hanya pada mata saja tapi pada hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Nah, kalau hewan beda. Kalau hewan itu contohnya gulat sisi pada ikan, fungsinya untuk mengetahui perubahan tekanan air. Nah, ternyata tumbuhan ini juga punya indera kepekaan terhadap rangsang. Bisa dari sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, gravitasi bumi yang nantinya kalian akan pelajari di kelas 8. Kemudian ada ciri menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Jadi makhluk hidup ini dapat bertahan hidup karena dia memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Contohnya tumbuhan yang hidup di tempat kering atau sedikit mengandung air, dia akan memiliki daun yang sempit dan tebal. Jadi ada ciri-cirinya. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat yang basah atau banyak mengandung air, maka dia akan memiliki ciri-cirinya daun lebar dan tipis. Jadi bisa kalian lihat antara daun teratai ya. Kalau kita lihat teratai punya daun yang lebar dan juga besar, tapi tipis seperti itu. Nah, kalau yang di tempat yang kering atau yang hidupnya jauh dari air, dia Dia punya daun yang sempit, dan juga tebal seperti itu. Nah, itu kenapa kok seperti itu ciri-cirinya? Dia pasti punya fungsi tertentu. Kenapa kok daunnya lebar dan juga tipis? Kenapa kok daunnya sempit tapi tebal? Jadi dia punya fungsi tertentu. Kemudian klasifikasi makhluk hidup. Nah, kalau misalnya kalian pergi ke pasar atau ke supermarket, pasti misalnya kalian kalau mau mencari wafer pasti dikelompokkan di jajan-jajanan ya, di daerah di tempat jajan-jajanan gitu atau nah, kalau misalnya kita ingin mencari buah berarti kita cari di tempat perbuahan seperti itu ya. Nah, dan ketika kita masuk di kelompok perbuahan, nah di sana kalian akan temukan ada kelompok apel, ada kelompok apa? Sawo misalnya, ada kelompok pir, ada kelompok jeruk. Nah, jadi masih terbagi lagi seperti itu. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi di awal, semakin lama atau semakin tinggi ininya pengkelompokannya, semakin dia akan semakin mengerucut gitu. Dia akan punya ciri-ciri yang lebih khusus dan biasanya anggotanya lebih sedikit lagi seperti itu. Ini ya, pernahkah kalian memperhatikan macam-macam hewan di sekitar kalian? Ada hewan piaraan, ada hewan ternak, dan juga ada hewan liar. Bisa nggak hewan liar dijadikan hewan ternak? Belum tentu ya, belum tentu bisa ya. Jadi ada banyak aneka ragam makhluk hidup yang ada di bumi, yang mana mereka memiliki ragam jenis dan ciri-ciri yang berbeda satu sama lain.
Nah, untuk mempermudah mempelajari keanekaragaman makhluk hidup tersebut, maka manusia ini melakukan pengelompokan makhluk hidup. Jadi supaya mudah mempelajari keanekaragaman makhluk hidup tersebut. Nah, pengelompokan ini atau pengelompokan makhluk hidup ini dinamakan klasifikasi. Jadi di sini ada bunga mawar dan juga jagung. Habis itu disuruh membuat pertanyaan terkait ini, misalnya kok warnanya merah atau kok dia berduri. Kalau jagung tanamannya tinggi-tinggi ya. Kalau kalian pernah ke sawah, tanamannya tinggi-tinggi, tumbuhannya tinggi-tinggi seperti itu. Kemudian gatel ya, seperti itu. Kemudian kok bisa dimakan? Kalau mawar kenapa kok nggak berbuah gitu? Nah, ini juga kita klasifikasikan. Ini dia termasuk kelompok jenis apa, kelompok tanaman polong kacang, atau kelompok umbi-umbian, dan lain sebagainya. Jenis tumbuhan apa, kemudian ciri-cirinya apa. Tuliskan manfaat, kok bisa dari tumbuhan tersebut, manfaatnya untuk apa, dia kelompok apa. Ini ya, kelompok yang tadi. Dan ada juga yang hewan. Seperti itu. Nah, ini klasifikasi. Oh, ini. Klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Jadi semakin lama persamaannya semakin sedikit ya. Tujuannya untuk mengklasifikasikan dia itu untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan juga mempelajari makhluk hidup tersebut. Ini ada tujuan lain, berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki, mendeskripsikan ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan kelompok yang lain, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Ini ada juga dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup, yaitu berdasarkan persamaan dan juga perbedaannya, berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatominya. Jadi berdasarkan morfologi dan juga anatomi, kemudian berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Jadi macam-macam ya. Kita mengklasifikasikannya berdasarkan apa seperti itu. Nah, di sini ada klasifikasi, dikotom, dan kunci determinasi. Nah, pada awalnya dalam klasifikasi makhluk hidup ini dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan ciri yang sama yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tersebut. Nah, kelompok-kelompok tersebut bisa didasarkan pada ukuran yang besar sampai terkecil dari segi jumlah anggota kelompoknya. Ini ya. Tapi kelompok-kelompok tersebut disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan, di mana makin ke bawah persamaan yang dimiliki anggotanya di dalam klasifikasi makin banyak dan memiliki perbedaannya semakin sedikit. Jadi persamaannya makin banyak, tapi perbedaannya makin kecil. Nah, urutan kelompok ini disebut sebagai takson. Jadi takson pada makhluk hidup ada orang yang melakukan pengelompokan namanya Linnaeus. Jadi Linnaeus ini melakukan urutan. Dia itu punya urutan takson pada makhluk hidup. Jadi kalau di biasanya kita pakai ini ya, kingdom. Pakai yang bahasa Inggris. Jadi di sini ada lagunya. Kingdom Phylum, class ordo, family and genus, species. Jadi seperti itu cara untuk menghafalkannya. Urutan tersebut didasarkan atas persamaan ciri yang paling umum. Jadi yang paling atas ini yang paling umum, dan semakin lama semakin ke bawah, semakin ke spesies atau ke jenisnya, dia memiliki perbedaan ciri yang semakin sedikit, tapi persamaannya semakin banyak.
Ini kriteria klasifikasi tumbuhan. Jadi para ilmuwan ini melakukan klasifikasi tumbuhan dengan memperhatikan beberapa kriteria. Yang pertama organ perkembangbiakannya. Apakah dia menggunakan spora atau dengan bunga? Habitusnya, apakah berupa pohon, perdu atau semak? Kemudian bentuk dan ukuran daun, menjadi, menyirip, terus cara perkembangbiak pakai apakah dia termasuk yang seksual atau generatif atau aseksual dengan cara vegetatif. Nanti untuk apa sih yang generatif itu maksudnya? Vegetatif itu apa? Nah, itu bisa kalian cari di internet ya. Kemudian kalau kriteria klasifikasi hewan, dia punya saluran pencernaan. Kalau hewan tingkat rendah, dia tuh belum mempunyai saluran pencernaan makanan. Tapi kalau hewan tingkat tinggi, dia sudah punya lubang mulut, saluran pencernaan, dan juga anus. Kemudian kerangka atau skeletonnya. Apakah kerangkanya di luar tubuh, exoskeleton, atau di dalam tubuh, endoskeleton. Kemudian anggota gerak, apakah dia berkaki 2, 4, atau tidak berkaki. Kemudian di sini ada kunci determinasi. Kalau yang tadi kan apa ya? Kriteria ya, kriteria hewan dan juga tumbuhan. Kemudian ada juga urutan takson. Kemudian di sini ada kunci determinasi. Apa kunci determinasi? Kunci determinasi ini merupakan suatu kunci yang digunakan untuk menentukan filum atau divisi atau kelas atau ordo, family, genus atau spesies. Nah, dasar yang digunakan dalam kunci determinasi ini adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Jadi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi, kunci harus dikotomi. Kata pertama, maksudnya kunci harus dikotomi, dia itu ada 2 atau lebih gitu ya. Kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Contoh tumbuhan berumah 1 atau tumbuhan berumah 2 gitu. Jadi dia harus identik satu jenis cirinya. Misalnya tumbuhan berumah 1 atau tumbuhan berumah 2. Jadi harus sejenis tapi dia berbeda seperti itu. Misalnya yang tadi kalau tumbuhan dia pakai generatif atau vegetatif seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Nanti kita lihat. Pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif sehingga satu bagian dapat diterima dan yang lain ditolak. Jadi nggak bisa tuh ketika kunci dikotomi ini dia memilih semuanya itu nggak bisa. Jadi pilihannya itu ada 2 pilihan atau 3 pilihan. Kemudian yang nantinya hewan atau tumbuhan atau makhluk hidup yang ingin dikelompokkan, dia harus memilih salah satu di antara ketiganya seperti itu. Hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contohnya panjang daun 4-8 cm, daun besar atau kecil. Jadi nggak bisa kalau pakai kalau sifatnya relatif gitu ya. Kemudian gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. Pernyataan dari 2 kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Setiap kuplet diberi nomor, buat kalimat pertanyaan yang pendek. Contoh ya, ini kita bermain. Oh, ini bukan yang ini. Nah, yang ini. Jadi di sini ada tumbuhan jagung, ada padi ya. Kalau kita lihat ada kacang tanah dan juga ada rumput. Nah, kemudian ini ada diagram atau kunci dikotominya. Misalnya yang ini, yang 1A sama 1B. Misalnya tumbuhannya apa? Tumbuhan padi gitu ya. Tumbuhan padi, dia mempunyai akar, tumbuhannya tadi ada 4 ya. Ada 4, kacang tanah, jagung, padi, dan juga rumput. Tumbuhannya ditulis nih di sini, di bagian tumbuhan ini. Kacang tanah, padi, rumput, sama apa tadi?
sama jagung. Nah, kemudian dari keempat tumbuhan tersebut, mana yang beberapa di antaranya punya akar, batang, dan daun, mana yang tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Nah, itu ditulis di masing-masing kotak ini. Nah, ingat satu jenis tumbuhan itu nggak bisa memilih nggak bisa ada di satu A dan satu B. Jadi pasti akan tempatnya itu akan ada di satu A atau di satu B, tapi nggak bisa kedua-duanya seperti itu. Kemudian nanti kalau misalnya di satu A ini, misalnya contohnya jagung dan padi gitu ya, dia termasuk kelompok tumbuhan berbunga atau tidak berbunga, seperti itu. Misalnya kalau yang jagung berbunga, kalau padi berbunga juga. Nah, yang tidak berbunga, kalau misalnya nggak ada jenis tumbuhannya, nggak apa-apa, nggak usah diisi, seperti itu. Jadi, satu kolom ini bisa diisi semuanya, asalkan pilihannya itu nggak bisa dipilih semuanya gitu sama sama tumbuhan itu. Kemudian di berbunga ini, apakah misalnya padi dan jagung ini masuk yang berbunga ya? Mana yang termasuk tulang daun menyirip atau menjadi, mana yang tulang daunnya tidak menyirip dan menjadi gitu. Misalnya yang ini tulang daun tidak menyirip dan menjadinya adalah padi gitu. Berarti di akhir ini ditulis nama tanamannya gitu. Nah, dari semua tumbuhan yang diamati, adakah yang memiliki ciri-ciri yang sama? Nah, ini minimalnya 5 tumbuhan. Tumbuhan apa saja yang memiliki ciri-ciri yang sama? Ada berapa kelompok tumbuhan yang kamu dapatkan? Tulislah kesimpulan. Apakah kamu mengalami kesulitan? Nah, jadi contohnya ini ya. Bentuk diagram tersebut merupakan contoh kunci dikotomi. Kunci dikotom berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Kunci determinasi merupakan cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut mulai dari ciri umum ke ciri-ciri yang khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Nah, kunci determinasi ini yang paling sederhana adalah kunci dikotom. Jadi kunci dikotom ini berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Nah, ini contoh yang lain ya. Nah, ini cara membuat kunci determinasi. Misalnya di sini ada, kita tulis nih nama-nama makhluk hidupnya. Ada lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, dan juga melinjo. Nah, kita bedakan dulu berspora itu apa? Ini ya, cara dia, apa tadi yang di atas? Yang berspora. Ini organ perkembangbiakannya. Organ perkembangbiakannya apa? Apakah dia berspora atau tidak berspora? Oh, ternyata yang berspora hanya suplir lumut, yang lainnya tidak berspora. Berarti suplir lumut di sini, kemudian jagung, kedelai, terong, melinjo itu ada di sini. Nggak, satu jenis ini nggak bisa masuk di antara keduanya, berspora dan tidak spora. Misalnya lumut ada di berspora dan juga lumut ada di tidak berspora. Nah, itu tidak bisa. Jadi harus dipilih salah satu di antara dua pilihan ini. Kemudian yang berspora ini kan ada suplir dan lumut, dibedakan lagi apakah batangnya jelas atau dia termasuk jenis tidak berbatang. Nah, kalau misalnya batangnya jelas, dimasukkan di sini, di kotak ini. Nah, ternyata yang berbatang jelas ini ada suplir, dan yang tidak berbatang ada lumut, seperti itu. Oke, berarti sudah selesai sampai sini. Untuk yang berspora, berbatang jelas, atau berspora tidak berbatang jelas. Kemudian kita lihat yang tidak berspora. Tadi kan sudah dibedakan, yang tidak berspora ada jagung, kedelai, terong, dan juga melinjo. Nah, kita bedakan apakah dia biji tertutup atau biji terbuka. Apakah dia termasuk jenis biji tertutup atau biji terbuka. Oh, ternyata yang biji terbuka ini hanya melinjo, sisanya masuk ke biji tertutup. Ya udah, berarti kita tulis melinjonya, kemudian di biji tertutup kita tulis sisanya. Kemudian kalau biji terbuka ini sudah stop sampai di sini. Nah, kalau biji tertutup ini kita bedakan lagi.
apakah dia berkeping 2 atau berkeping 1? Oh, ternyata yang berkeping 1 hanya jagung, yang lainnya berkeping 2. Nah, yang berkeping 1 sudah sampai sini. Kemudian kita lanjut yang berkeping 2. Nah, yang berkeping 2 apakah dia termasuk berbunga kupu-kupu atau berbunga trompet? Seperti itu. Oh, ternyata yang berbunga kupu-kupu adalah kedelai, yang berbunga trompet adalah terong. Seperti itu ya. Nah, diagram di atas ini bisa ditulis seperti ini. Misalnya ini ya, nomor 1. Nah, 1 ini kan ada 1A sama 1B, tumbuhan yang bersepora dan tumbuhan yang tidak bersepora. Kalau dia termasuk tumbuhan bersepora, maka dia akan melihat ke 2A dan 2B ya, harusnya ini. Kalau tumbuhan tidak berspora, berarti dia bisa lihat ke 3A. Nah, kemudian ketika di 2A, tumbuhan yang berbatang jelas ditulis suplir, namanya tumbuhan tidak berbatang jelas ditulis lumut. Ini ada ininya ya, 2A sama 2B, yang ini 3A sama 3B. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya dia masuk 3A berbiji tertutup, maka dia akan melanjutkan ke 4A. Jadi kita lihat ke sininya, ke kotaknya ini. Sama lihat panah dan juga nomornya, seperti itu. Nah, jadi kalian dicoba dulu yang di atas ini ya. Mempunyai akar, batang menyiri, tidak berbunga, tubuh berupa talus. Nanti kalian coba sendiri. Seperti itu. Kemudian di sini ada kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil atau mikroskopis. Jadi yang tidak bisa dilihat dengan mata kita, tapi harus ada bantuan dari alat bantu yang lain, yaitu mikroskop. Nah, di sini ada bagian mikroskop, ada banyak ya, ada lensa okuler, lensa objektif. Nah, ini bisa kalian lihat apa sih fungsinya lensa okuler. Nah, jadi mata kita langsung ke lensa okuler, kemudian untuk mengatur naik turunnya, ini bisa pakai sekrup, kemudian di sini ada meja preparat atau makhluk hidup yang akan ingin kita lihat menggunakan kaca, nanti ada kacanya, kemudian ada dijepit kacanya, penjepit objek, dan lain sebagainya. Di sini ada banyak ya, nanti bisa dilihat sendiri bagian mikroskop dan juga fungsinya, kemudian langkah-langkah menggunakan mikroskop itu seperti apa, seperti itu. Mungkin itu saja dari Ibu untuk hari ini. Untuk LKPD-nya akan Ibu bagikan mana saja yang harus kalian kerjakan, seperti itu. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi Ibu. Sekian dari Ibu, terima kasih. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.